Assalamualaikum, hai halo, saya Anggi Agrotek kembali lagi. Dan kali ini Anggi Agrotek akan sharing ke kawan-kawan terkait dengan cara membuat ZPT atau hormon tumbuh, perangsang tumbuh, khususnya untuk merangsang akar dari bawang merah dan juga toge. Nah, jadi nanti ZPT ini bisa kawan-kawan buat untuk membuat stek, dan juga sebenarnya bisa kita masukkan ke tanaman, kesiram langsung ke media tanam polybag seperti itu yang udah ada tanamannya, untuk merangsang pertumbuhan akar dari tanaman yang sudah besar tersebut. Jadi nanti untuk mengefisiensikan penyerapan hara juga. Oke, bagaimana cara membuat ZPT alaminya? Kita akan langsung masuk ke pembahasan, tapi saya ingatkan kembali bagi yang belum bergabung atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasinya ya. Nah, pertama tentu saja kawan-kawan harus menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama pastinya bawang merah dan juga toge. Bawang merah sendiri sebagaimana sudah kita ketahui bersama, sudah sering digunakan untuk melakukan atau merangsang akar pada kegiatan cangkok dan stek. Karena dia mengandung hormon atau ZPT alami berupa auksin. Sama juga dengan toge ini, dia mengandung auksin yang juga relatif lebih banyak. Sebenarnya hampir semua tanaman memiliki hormon tersebut, hormon auksin. Tetapi itu hanya pada bagian pucuknya saja, sehingga untuk kita ekstrak tentu akan lebih sulit dan hasilnya akan lebih sedikit. Dimana kita memilih bawang merah dan toge ini karena pada umbi bawang merah dan toge dia mengandung auksin yang lebih banyak. Nah, kemudian kita siapkan juga air. Ini kurang lebih air bersih ya, 1 liter kurang lebih, ini 750 ml. Yang ini juga kita siapkan baskom atau mangkok untuk menampung nanti cairannya. Lalu siapkan blender. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah memblender kedua bahan ini secara bersamaan dengan dicampurkan air setengah ya, setengah air ini 750 ml, setengahnya kita campurkan dengan bawang merah dan toge ke dalam blender. Karena nanti setelah di blender sisa air ini baru kita campurkan lagi dengan larutan yang sudah di blender. Oke, ini langsung dimasukin semua dan dimasukin air setengah dulu, nanti baru kita masukin sisanya. Oke, ini ya, baru nanti sisanya ini kita masukin setelah larutannya sudah terblender. Ini kita blender dulu. Jadi bawang merah dan togenya tadi itu kita blender sampai benar-benar halus ya kawan-kawan. Baru kita masukkan ke dalam media yang baru. Kita masukkan ke dalam media yang baru berupa baskom atau mangkok ya. Langsung aja dituang. Wah, aroma-aroma auksin ya. Aroma-aroma akar yang akan terbentuk sih. Kemudian sisa air yang tadi kita langsung masukkan aja, kita campur untuk menambah volumenya. Oke. Nah, setelah ini kawan-kawan, kita tidak bisa langsung menggunakan ya. Karena kita harus mendiamkan dulu. Kita harus mendiamkan dulu larutan ini, larutan ZPT auksin dari toge dan bawang merah selama kurang lebih paling tidak lah 2 jam atau 3 jam. Lebih dari 2 jam atau 3 jam juga boleh. Nah, ini saya akan buatnya siang ya, sekitar pukul jam 11. Nanti sore saya akan coba praktekkan langsung untuk menstek beberapa tanaman. Oke, kita tunggu beberapa jam kemudian. Nah, ini adalah penampilan atau tampilan dari ZPT bawang merah dan toge tadi ya kawan-kawan. Ini udah saya rendam 4 jam. Ya, boleh kawan-kawan rendam cuma 2 jam juga nggak masalah sih sebenarnya. Ini saya buat agak lama. Dan ini ada beberapa tanaman yang akan saya gunakan untuk di stek ya, maksudnya untuk di stek menggunakan ZPT alami ini. Ada banyak sekali jenis tanaman hias ya. Ini dari melati semua, ada melati mini, ada melati beneran tadi mana ya? Ada melati yang wangi, ada juga ini apa? Saya lupa namanya apa. Dan sebenarnya ini zat perangsang akarnya bukan cuma untuk tanaman hias saja kawan-kawan, tapi bisa untuk tanaman buah juga. Ini ada jeruk saya, ada jambu juga. Jadi bisa kawan-kawan gunakan untuk tanaman hias maupun tanaman buah-buahan. Oke, sekarang saatnya kita aplikasikan perendaman kepada
untuk batang-batang ini. Ini langsung aja kita masukin, kita rendam ke larutan ZPT-nya. Nah, perendamannya ini kawan-kawan, kita bisa 20 menit, bisa juga 1 jam. Jadi maksud dari perendaman ini tentu saja supaya zat perangsang akarnya meresap ke batang tanaman ini, sehingga nanti bisa merangsang perakaran lebih cepat. Oke, ini saya masukin dulu satu-satu ya. Oke, ini semua batang tanamannya melati mini, melati Korea, melati Jepang atau melati apalah itu, sama melati yang wangi tadi. Ada mawar juga, ada jambu madu, ada jeruk nipis tadi juga. Ini kita rendam paling tidak 20 menit. Ini akan saya rendam selama 1 jam karena saya harus menyiapkan media tanam yang lain karena ini banyak banget ya. Oke. Baik kan kawan, ini polybagnya, media tanam sudah saya siapkan. Sekarang tinggal kita pindahkan batang-batang ini ke dalam polybag untuk kemudian kita letakkan di bawah atau di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, jadi ini bahan auksinnya sudah masuk, sudah meresap ke dalam batang. Jadi nanti kita berdoa dan ikhtiar juga semoga akarnya akan tumbuh lebih cepat dan banyak akarnya gitu ya. Jadi ini tanaman melati ya, melati wangi. Kita langsung tuncupkan. Oke, satu persatu saya akan masukin ke dalam media tanam. Nah, ini dia semua, sudah selesai kawan-kawan. Nah, yang perlu kawan-kawan perhatikan sebelum menanam setekan ke dalam media tanam, tentu saja kita harus pastikan ya media tanamnya sudah basah. Ini tadi sebelum saya tanam sudah saya siram dulu dengan air, karena air tentu perlu untuk merangsang akar juga. Setelah ini kawan-kawan tinggal langsung masukkan ke dalam tempat atau wadah yang tertutup. Nanti kita sungkup juga. Yang akan saya masukkan ke bak tekan saya ini ya, untuk kemudian supaya dijauhkan dari sinar matahari. Oke, langsung aja kita masukin. Oke, saya masukin 1 per 1. Nah, ini sudah semuanya. Sekarang saya akan sungkup. Nah, untuk sungkupnya ini teman-teman sebenarnya bisa disarankan sih untuk menggunakan plastik yang transparan karena biar cahayanya sedikit masuk. Tapi kalau tertutup semua seperti ini juga tidak masalah, karena kita kan untuk menumbuhkan akar dulu, bukan daun. Tapi memang nanti daun yang muncul atau tunas-tunas yang muncul akan seperti teretiolasi atau memanjang. Nah, ini sebenarnya juga cahaya udah masuk kok dari plastik yang agak transparan ini. Ini ditutup kawan-kawan, kita diamkan selama kurang lebih 3 minggu sampai dengan 1 bulan. Setelah itu kita cek, semoga akarnya sudah muncul. Memang biasanya 80% lah saya pastikan akarnya akan muncul kalau untuk tanaman hias seperti ini. Oke, sekian dulu dari Anggi Agrotech. Selamat mencoba kawan-kawan, semoga bermanfaat. Salam pertanian.